Ketemu kembali dengan Ibu pada pertemuan kedua ini untuk KD 3.2 yaitu laporan pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran kali ini kalian akan membahas tentang kaidah kebahasaan. KD 3.2 adalah mengidentifikasi informasi dalam laporan pelaksanaan kegiatan sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua dari KD 3.2, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, anak-anak sekalian, apa saja sih kaidah kebahasaan dalam teks laporan kegiatan ini? Pertama, anak-anak, tentang kaidah kebahasaan teks laporan kegiatan. Yang pertama, dalam teks laporan kegiatan pasti mengandung istilah kegiatan itu sendiri. Seperti pada LKPD pertama tentang laporan kegiatan reuni. Nah, di situ pasti ada kata istilah reuni, ada istilah angkatan. Karena kata-kata itu biasa digunakan untuk kegiatan reuni. Kemudian ciri kedua yaitu menggunakan kata kerja tindakan atau biasa kita kenal dengan kata kerja aktif. Nah, cirinya kata kerja aktif ini apabila verba aktif itu berimbuhan me dan ber. Atau kata kerja verba tanpa imbuhan. Itu termasuk kata kerja tindakan. Kemudian ciri yang ketiga menyatakan definisi. Kata definisi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang bermakna keterangan yang berupa penjelasan atas sesuatu objek. Sehingga kalimat definisi dapat diartikan sebagai kalimat yang memuat keterangan atau penjelasan suatu objek. Ya, objek ini bisa berupa benda, orang, proses, aktivitas yang ditandai dengan menggunakan kata yakni, yaitu, adalah, merupakan. Itu biasanya ciri-ciri dari kalimat definisi. Selanjutnya yang keempat, ciri kebahasan yang keempat yaitu ada kata-kata perincian. Maksudnya menjelaskan lebih detail dari keterangan sebelumnya. Ditandai dengan menggunakan kata seperti, selain itu, yakni, sebagai berikut. Bisa juga untuk perincian ini pertama, kedua, ketiga. Itu ya merinci kegiatan. Kemudian ciri yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Keakanan berkaitan dengan waktu atau peristiwa yang akan datang atau yang akan diselenggarakan. Nah, makanya dia menggunakan kata akan, diharapkan, direncanakan. Nah, itu kata-kata keakanan. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata bermakna lugas atau denotatif. Ini lawannya dengan lawan denotatif adalah konotatif. Jadi denotatif ini bukan kiasan. Mengapa menggunakan kata-kata denotatif? Yaitu untuk menghindari kesalahpahaman. Beda ya dengan puisi. Puisi itu banyak menggunakan kata-kata konotatif. Jadi kata-kata yang di luar makna yang sebenarnya itu konotatif.
Kalau denotatif sesuai dengan kamus, istilahnya begitu. Baik, ada 6 ciri kaidah kebahasaan dari teks laporan kegiatan ini. Kita akan masuk ke aktivitas. Kerjakan secara berkelompok aktivitas berikut. Ya, anak-anak cermati laporan berikut ini. Ini yang nanti akan kalian analisis kaidah kebahasaannya. Judulnya laporan pembagian tugas rumah di akhir pekan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, struktur teksnya ada 3, pendahuluan, isi, penutup. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang kegiatan, kemudian ada objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Ya, masih di pendahuluan ada 1.3, yaitu tujuan. Berarti di pendahuluan ada 3 poin yang dibahas. Kemudian setelah pendahuluan kita lihat isi laporan. Ya, isi laporan pada LKPD pertama ada 10 poin. Nah, di sini ada berapa poin kita lihat. Yang pertama 2.1 adalah jenis kegiatan. Jadi jenis kegiatannya itu apa yang dikerjakan di akhir pekan ini. Kemudian 2.2 waktu dan tempat. Kemudian 2.3 adalah pelaksana kegiatan, berarti orangnya yang melaksanakan kegiatan. Ya, kemudian kita lihat 2.4 adalah pelaksanaannya, jadi apa yang dilakukannya. Kemudian 2.5 hambatan dan kesulitan yang terjadi. Kemudian yang 2.6 hasil kegiatan. Berarti di sini ada 6 bagian yang dijelaskan pada isi laporan. Dan yang terakhir dari struktur teks laporan adalah penutup. Penutup di sini berisi kesimpulan dan saran. Ini bisa dipisah, kesimpulan sendiri, kemudian saran sendiri. Selanjutnya bisa dilampirkan foto kegiatan kerja tugas rumah. Anak-anak, ini adalah contoh yang kedua dari laporan hasil kegiatan, berbeda dengan contoh yang di LKPD pertama. Mana yang lebih baik? Ibu rasa untuk struktur teks ini yang utama adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Soal sistematikanya itu bergantung dari permintaan siapa yang meminta laporan tersebut. Hal itulah yang dinamakan dengan gaya selingkung. Nah, anak-anak, dari contoh teks laporan ini kita akan melakukan aktivitas, yaitu menganalisis kaidah kebahasaannya. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah kaidah kebahasaannya. Kerjakan secara kelompok. Analisislah kaidah kebahasaan dari contoh yang tadi. Yang sudah Ibu jelaskan ada 6 poin dari kaidah kebahasaan teks laporan kegiatan ini. Nah, kalian lihat secara cermat teks laporan tersebut, lihatlah kaidah kebahasaannya. Yang pertama, apakah ada mengandung istilah? Yang kedua, adakah kata kerja tindakannya? Yang ketiga, ada tidak kata yang menyatakan definisi? Kemudian yang keempat, ada tidak terdapat kata-kata perincian? Yang kelima, ada tidak terdapat kata keakanan? Seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa setiap kaidah ini ada ciri-cirinya. Lihatlah dari ciri-cirinya. Kalimat definisi ciri-cirinya menggunakan kata apa? Ada nggak yang menggunakan kata adalah, iyalah, begitu ya?
Kemudian yang keenam, bermakna lugas. Nah, mungkin untuk bermakna lugas, kalian fokus saja kepada kata yang tidak bermakna lugas. Ada tidak? Kalau ada, mana yang tidak bermakna lugas? Nah, Nana, ini kerjakan secara berkelompok. Setelah selesai, silakan kalian share tugas ini di Google Classroom. Ibu tunggu sampai nanti sore. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah berikut ini. Baik, itulah pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri, Ibu sampaikan satu pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Demikian pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Masih KD 3.2 untuk pertemuan terakhir. Itu materinya akan membuat teks secara individu. Baik anak-anak, demikian. Terima kasih.